masing-masing. Baik. Oke, baik saudara-saudara, untuk memulaikan ibadah kita akan dengarkan lagu buka yang akan di-share oleh host. Lagu buka akan dibawakan oleh keluarga Simbolon. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapat lihat ku tetap setia, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat lihat ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat lihat ku tetap setia. Puji Tuhan, terima kasih untuk lagu yang sudah dibawakan. Kita akan berdoa. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, satu kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami, anak-anak-Mu untuk boleh berkumpul walaupun melalui media virtual Tuhan. Zoom ini kami boleh berbakti, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati peribadatan kami sepanjang malam hari ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar oleh Pendeta Glenn, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau berbicara melalui beliau, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini memiliki halangan-halangan untuk bersama-sama dengan kami dalam ibadah Tuhan, apabila Engkau berkenan Tuhan pada kali-kali mendatang kami boleh sama-sama untuk
mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan. Nama-Mu saja yang kami puji dan permuliakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mendoakan Tuhan, biarlah sepanjang ibadah kami ini Engkau saja yang berkati segala koneksi kami, sehingga boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, di kesempatan yang indah ini, sebelum kita akan masuk pada firman-firman Tuhan yang akan dibawakan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Apabila saudara-saudari sekalian punya kesaksian atau hal-hal yang perlu didoakan, kami persilahkan. Oke, saudara-saudari, apakah ada yang memiliki kesaksian atau hal-hal yang mau kita doakan bersama pada malam hari ini? Baik, jika tidak ada, kita akan dengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Jari Laluya. Silakan, host. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that the Lamb could rescue the soul of man? Oh, you rescue the souls of men. Consoler, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our heart have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly
Galaluyan. Pada saat ini, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk doa, kita akan dipimpin oleh Saudara Jerry Laluyan. Oke, kita sama-sama berteduh dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami lagi datang kepadamu mengucap syukur, banyak terima kasih, oleh karena kasih sayang dan karunia Tuhan yang selalu kami rasakan, dapat lagi kami sama-sama berkumpul, walaupun melalui virtual, online Zoom dan Facebook, di mana kami bersyukur atas karunia yang Tuhan selalu berikan kepada kami pada minggu-minggu yang telah lalu. Banyak dosa kami yang telah kami perbuat kepadamu Tuhan, baik itu dosa perkataan, perbuatan, angan-angan hati yang kami sengaja dan tidak sengaja yang selalu menyakiti hati Tuhan. Biarkan Tuhan selalu menyertai kami, membawa kami agar supaya kami akan selalu dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, sampai Tuhan datang. Pada malam ini Tuhan, kami mau sediakan hati kami untuk dapat mendengar firman-Mu, yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Glenn Matindas. Biarlah firman yang kami akan dengar dapat mengubah kehidupan kerohanian kami, lebih setia datang kepadamu. Berkatilah pendeta dalam pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya. Berkat-berkat berlimpah akan Tuhan berikan kepada pendeta dan keluarganya. Kami juga mendoakan akan KPA di Cibodas, KPA Pasar Rebo, Kalibata City, biarlah semua rencana penginjilan, rencana yang telah kami susun dapat membawa banyak jiwa datang kepadamu. Juga Tuhan, kami mendoakan permohonan-permohonan kami bagi orang-orang yang sakit di gereja kami. Kami mau sebutkan nama-nama satu persatu. Opung Kasmina, Si Tompul, Ibu Christine, Ibu Rotua Sinaga, Ibu Miska Kumolontang, Sister Betty Pindoko, Sister El Starore, Ibu Aris Rahayu, Ibu Amelia Wulur, Ibu Ratna Politon, Sister Betty Rontunuwu, Bapak Billy Sambur, Sister Yvonne Monon Nege, Maxi Senduk, Adriel Simbolon, Gladys Toroliu, Sudari Fatima, Yopi Sahayla Tua, dan Bapak Sahatu Tutasoy. Tuhan tahu bagaimana penyakit mereka, biarlah Tuhan akan dapat menyembuhkan mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka. Dengan demikian, segala yang Tuhan buat, kami akan bersyukur adanya Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami juga, kesehatan kami masing-masing, pada saat pandemik ini yang mulai ada pandemik yang baru yang dapat memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kami, tetapi kami tahu walaupun itu ada, Tuhan dapat selalu menolong akan kehidupan sehingga kami dapat terhindar dari penyakit ini Tuhan. Orang-orang muda, PA yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Tuhan, biarlah Tuhan akan juga memberikan pasangan hidup, memberikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Pergumulan-pergumulan Ibu Asti Hasibuan, Ibu Kelly Imran, Tuhan juga akan buka jalan bagi mereka. Akibat dari pandemik ini banyak juga mungkin yang kesulitan ekonomi, pekerjaan, biarlah Tuhan juga campur tangan agar supaya mereka dapat mengatasi. Tuhan akan selalu, dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan umat-umat Allah. Program-program jemaat Tuhan selalu pimpin, manakala kami akan memasuki akan tahun 2022, rencana-rencana yang nanti akan disusun akan dapat membawa kami lebih setia, baik juga bagi jiwa-jiwa banyak datang kepadamu. Kami mau berdoa juga pemerintah agar supaya Tuhan dapat memberikan kebijaksanaan bagi mereka, mulai dari pusat sampai daerah, sehingga Tuhan kami dapat keleluasan berbakti dan kami juga dapat keamanan di negeri ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, kami minta ampun dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Om Jerry. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Pendeta Glenn Matindas dengan judul Pemerintahan Daud. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Olgi. Dapat dengar ya. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam seluruh umat Tuhan yang diberkati, Jemaat Taman Harapan, dimanapun kita berada. Senang kita boleh bertemu lagi dalam ibadah malam permintaan doa kita. Dan kita sudah memasuki minggu yang ke-51 ya. Karena dalam setahun kita ada 52 minggu. Dan ini Rabu malam yang ke-51. Jadi kita bersyukur oleh karena kita berada di penghujung daripada tahun 2021. Meskipun banyak kesulitan yang kita alami disebabkan oleh pandemi yang terus berlanjut, sampai sekarang ini banyak dampak yang kita rasakan dan kita tetap setia dalam ibadah kita. Dari Rabu ke Rabu, Sabat ke Sabat, juga kebaktian PA ke PA, dan banyak kebaktian yang lain yang kita tetap hadir meskipun kita ini dalam terbatas. Oleh karena lebih familiar kita hadir lewat virtual. Dan lebih familiar lagi karena kita kadang-kadang hanya mendengar suara saja. Dan pembicara biasanya hanya melihat emotikon-emotikon atau foto-foto yang ada dan juga nama-nama yang ada. Tapi anyway, tidak apa-apa. Yang penting kita hadir, kita mendengarkan, dan kita akan aplikasikan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Semoga pandemi ini tidak akan membuat kita luntur iman kita, tetapi semakin kita lebih setia kepada Tuhan. Bagaimanapun cara kita beribadah, kita punya teknik sendiri-sendiri supaya kita lebih fokus, lebih lebih fokus di dalam kita mendengarkan akan firman Tuhan. Kita juga jarang bertemu satu dengan yang lain, terbatas. Kadang-kadang bertemu sebulan sekali di gereja, bukan kadang-kadang ya, bertemu sebulan sekali oleh karena kita hanya diberikan kesempatan satu kali dalam sebulan untuk bergereja. Dan baru kali akhir-akhir ini, kemudian kita boleh 2 kali dalam dalam sebulan, berarti 2 kali kita bertemu. Semoga kita berdoa bahwa pandemi ini boleh berakhir dan kita boleh kembali normal. Kita bisa ke gereja, ya mungkin tinggal setiap Sabat kita bisa ke gereja ya, dan doa kita semua sama-sama sehingga kita rindu akan kehangatan berkumpul bersama-sama. Meskipun waktu berkumpul kita juga tidak bisa melihat muka langsung atau muka kita secara keseluruhan karena terganjal oleh masker. Tapi tidak apa-apa, senang rasanya. Kita mau bersalaman, hanya bisa. Rasanya ada yang kurang memang ya. Rasanya banyak yang kurang dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Rasanya mau salaman, tapi ingat corona. Jadi inilah yang menyebabkan banyak sekali keterbatasan kita sehingga ya mungkin kadang kurang bertemu satu dengan yang lain sampai kadang-kadang tensi agak naik ya, biasa lah itu. Sebenarnya kalau tensi naik itu sebenarnya karena rindu sebenarnya ingin lebih akrab satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pada malam hari ini di hari Rabu malam, dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Sejarah Para Nabi ya, atau Alfa Omega Jilid 2, yang dalam buku aslinya itu Sejarah Para Nabi, dengan pasal yang ke-70 yang disebut dengan diberikan judul Pemerintahan Daud. Jadi sebenarnya pasal yang lalu sudah dibahas tentang bagaimana Daud diangkat menjadi raja. Ketika dia diangkat menjadi raja, tidak serta-merta dia mendapatkan kenyamanan di dalam tahta pemerintahannya. Dan pada pasal 70 ini kita dijelaskan kembali tentang perjalanan daripada Daud.
Kalau mau dibingkai di sini sebenarnya judulnya adalah seorang Daud adalah seorang yang memiliki hati seperti Tuhan. Itu kalau mau diringkaskan di dalam beberapa pelajaran ini tentang Raja Daud. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala lagi dan kita boleh berdoa. Tuhan, kami mau Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar kami dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan akan firman Tuhan, khususnya tulisan Roh Nubuat yang diambil dari cerita tentang Raja Daud ketika beliau memerintah di Israel. Dan biarlah kiranya peristiwa-peristiwa yang dialami Raja Daud ini sedikit banyak terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengambil satu kesimpulan yang baik yang dapat membawa iman kerohanian kami pada akhir daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Roh Kudus-Mu menguasai kami, mengampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi dikatakan di sini bahwa setelah Raja Daud naik tahta di Israel, dia kemudian mau cari tempat akan ibu kotanya atau kerajaannya di mana. Dan dia pilih tempat itu ternyata berada di 20 mil dari Hebron, dan satu tempat yang dipilih sebagai ibu kota kerajaan untuk masa mendatang. Dan dikatakan di sini bahwa tempat ini dulu pernah menjadi tempat daripada Melkisedek. Menjadi tempat, kita tahu kan Melkisedek, Imam Allah yang Maha Tinggi, dia pernah tinggal di sini, jadi tempat ini disebut dengan Salem. Dulu disebut dengan Salem, dan kemudian tempat ini juga diduduki oleh orang-orang yang disebut dengan Yebusi, orang-orang Yebus. Mereka punya benteng-benteng pertahanan yang kuat, ada berbukit-bukit daerahnya, dan ketika Raja Daud kemudian menaklukkan akan orang-orang Yebus ini, lalu kemudian dia dirikan ibu kota kerajaannya di situ. Ya, makanya disebut dengan Yerusalem. Disebut dengan Yerusalem. Kata datang dari kata mungkin dari Yebus ini, orang-orang Yebus, tempatnya orang Yebus, lalu kemudian diambil dari tempat tinggalnya Imam Allah yang Maha Tinggi Melkisedek. Dan menarik sekali ketika dia menempati tempat ini, dia bekerja sama dengan Raja Hiram, Raja Tirus. Lalu Raja Tirus kemudian mengirimkan banyak bantuan, tenaga, tukang-tukang yang ahli, lalu kemudian membangun istananya di sana dengan kayu-kayu yang hebat. Nah, dengan bertambahnya kuat bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Daud, direbutnya lagi benteng Yebus ini, dan persekutuan lagi dengan Raja Tirus atau Hiram, Raja Tirus, jadi membuat orang Filistin ini jadi marah. Padahal dulu Daud pernah berlindung kepada bangsa Filistin. Mungkin bangsa Filistin merasa, tidak masalah lah Daud ini, dulu dia pernah dengan kita. Tetapi ternyata Daud ini semakin, dia menjadi raja atas Israel, yang menjadi musuh daripada orang Filistin. Filistin menjadi marah, dan kemudian Filistin kemudian menyerang akan bangsa Israel yang di bawah pemerintahan Raja Daud ini. Jadi rupanya Raja Daud belum aman 100% ketika dia naik tahta ini. Jadi ketika dia diserang di sana, yang menarik di sini adalah Daud dan tentaranya pergi ke benteng Sion menunggu perintah ilahi. Jadi bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi perlu diperhatikan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebenarnya. Hal-hal begini dia bertanya kepada Tuhan, ya. Apakah saya mau boleh pergi berperang? Akankah engkau serahkan mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan jawab, majulah. Sebab
aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Dan dengan segera Daud bergerak cepat, lalu kemudian menyerang musuh dan membinasakan mereka. Nah, kesuksesan ini sebenarnya membawa duka cita bagi orang-orang Filistin, dan mereka menjadi tambah marah. Mereka tambah marah karena mereka diserang oleh bangsa Israel, dikalahkan oleh bangsa Israel, dan pasukan daripada Daud ini membawa akan dewa-dewa mereka, menghancurkan dewa-dewa mereka. Jadi mereka marah oleh karena merasa dihina. Kekalahan itu maka bangsa Filistin mengerahkan kembali tentaranya yang lebih besar itu, lebih kuat lagi untuk berperang. Dan kali ini ya, dia mengerahkan tentara yang lebih kuat, dan mereka kemudian memencar di daerah lembah Efraim ini. Tetapi kembali, ya, perlu digarisbawahi di sini. Daud datang mencari Tuhan. Di mana aku ada, kata Tuhan, aku ada. Yang sangat kuat itu, Tuhan yang sangat kuat. Lalu kemudian dia memimpin bangsa Israel. Lalu Allah memerintahkan Daud dan berkata, jangan langsung maju. Jangan langsung maju, tetapi coba buat gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, hingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan di ayat ini, saya boleh share screen ya. Boleh saya share screen? Sudah bisa, Pendeta. Oke. Dalam 1 Tawarik 14 ayat 14, ini pertempuran kedua melawan orang Filistin, yang pertempuran yang sangat besar dan sangat dahsyat ini. Recording in progress. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan melingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan pada ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, jadi menarik di sini. Pertama kali Daud bertanya, kepada peperangan pertama Tuhan bilang maju. Langsung maju, selesai. Tuhan menyerahkan mereka. Kedua kali, karena ini musuh lebih banyak, maka dibutuhkan akan apa? Dibutuhkan rupanya strategi. Dan Tuhan membuat strategi perang seperti ini. Dan saya jadi ingat peperangan ketika Ambarawa, ya, Palagan Ambarawa, ketika Jenderal Sudirman mengalahkan pasukan sekutu ya di Ambarawa. Dia membuat seperti hampir seperti model serangan seperti ini, seperti serangan Israel yang kedua kepada orang Filistin. Nah, jadi di sini menarik bahwa sebenarnya bukan yang ahli strategi perang itu adalah Tuhan, bukan orang-orang Israel. Perlu kita ingat bahwa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka punya status adalah seorang budak. Mereka bukan orang-orang ahli dalam berperang. Mereka adalah budak. Mereka kuat oleh karena ada Tuhan di sana. Ketika Tuhan tidak ada sama mereka, maka mereka menjadi lemah dan mudah untuk apa? Mudah untuk dikalahkan. Tetapi ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka kuat. Nah, dikatakan di dalam buku Roh Nubuat ini dikatakan, jikalau Daud seperti Saul telah memilih jalannya sendiri, sukses tidak akan menjadi bagiannya. Tetapi ia berbuat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan, dan dia memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser.
Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi apa yang diminta Tuhan sebenarnya di sini? Ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah, yang pertama adalah penurutan kepada Tuhan itu harus dinamis. Peka terhadap perintahnya. Bukan sekali menurut selamanya. Dan kemudian bergerak tepat waktu. Sesuai dengan perintah Tuhan. Di ayat tadi katakan, ini kalau kamu mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, jadi mungkin ada angin, lalu kemudian ada gerakan pohon itu, lalu disitulah mereka menang. Ini tandanya, ini saatnya. Kemudian mereka maju menyerang akan bangsa Filistin ini. Jadi sebenarnya yang pergi keluar berperang itu Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayatnya tadi, Tuhan sudah mendahului mereka. Tuhan berperang dengan mereka. Itulah yang dikatakan dengan Keluaran 14 ayat 14 kalau nggak salah. Tuhan akan berperang melawan kamu dan kamu akan diam saja. Apa kuncinya? Kalau datang menurut kepada Tuhan, mengikuti segala ketetapan Tuhan. Kalau serangan yang pertama tadi mungkin biasa-biasa saja, tetapi kali ini Tuhan punya teknik yang lain. Jadi dinamis ini firman Tuhan. Nah langsung oke, maju saja. Tapi Tuhan menggunakan pohon kertau untuk menjadi tanda isyarat bagi mereka untuk pergi menyerang. Terkadang kita juga punya masalah, problema yang perlu kita hadapi. Dan kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kalau punya masalah yang rumit saja, kita datang bertanya kepada Tuhan. Tapi kalau punya dapat berkat lebih, lupa bertanya kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak ada duit, bertanya, Tuhan, apa salah saya, Tuhan? Kenapa saya tidak ada berkat ini dan lain sebagainya? Tapi kalau berkatnya lebih, saudara Jerry ya, tidak pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, mau diapakan ini berkat ini? Ini sebenarnya sudah cukup buat saya seperti begini. Tetapi kok ada berkat lebih? Untuk siapa ya ini Tuhan? Atau untuk apa ini berkat lebih? Nah, segala kita harus belajar daripada Raja Daud. Sampai di sini, kita perlu belajar dari Raja Daud. Bahwa kita perlu bertanya apapun saja kepada Tuhan. Supaya kita tidak apa? Salah melangkah. Daud, karena dia kalau bilang, kalau dia memilih jalannya sendiri, maka dia, kalau dia memilih jalan seperti Saul, dia akan apa? Kolaps. Dia akan gagal total. Saul pernah gagal kan? Ketika mau menyerang, dia berperang, disuruh tunggu Nabi Samuel datang, dia tidak tunggu Nabi Samuel datang. Dia lihat ini tentara-tentaranya sudah pada mulai pulang, kabut. Dia lihat, aduh, semakin lama semakin sedikit nih. Jadi akhirnya dia, ayo kita maju aja lah. Dia tidak tunggu. Padahal firman Tuhan tunggu akan apa? Nabi Samuel. Dia tidak tunggu Nabi Samuel datang. Dia pergi, ya kalah dia. Ini yang pelajar. Tapi kalau Daud, dia menurut kepada Tuhan. Sejauh ini ya, so far so good buat Raja Daud. Dan dia melakukan yang terbaik. Dan Tuhan mendatangkan, yang paling utama adalah Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kalau Olgi betul-betul menurut kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang ditakutkan? Tidak perlu ada ditakutkan. Justru orang-orang akan takut kepada Olgi. Kalau katanya apa? Tuhan akan mendatangkan rasa takut. Kalau Olgi sudah masuk, kalau dia sudah periksa berkas-berkas ini, wah bahaya ini. Ini orang akan rasa gentar, sungkan, dan lain sebagainya. Inilah pelajaran pertama daripada peperangan melawan bangsa Filistin. Jadi Tuhan mengajarkan kita melalui penurutan yang dinamis, kepekaan terhadap perintah Tuhan, dan untuk itu tidak cukup hanya berdoa sekali saja. Tidak cukup hanya berdoa. Makanya kita berdoa berkali-kali, berdoa terus. Ya, Ibu Asti ya, pengalaman ya Ibu Asti Ritonga, Ibu Asti Basibuan, kita berdoa terus. Semoga ada Willy di sana yang mendengarkan ini ya. Berdoa terus untuk Willy, dan beberapa sahabat yang lalu Willy sudah datang di gereja. Ya puji Tuhan ya. Tidak cukup berdoa hanya sekali memang untuk pergumulan yang berat. Seperti Daud, dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Daud tidak cukup hanya pengalaman pertama mengalahkan orang Filistin.
Tetapi dia apa? Pada waktu kedua kali dia tetap bertanya, bagaimana Tuhan? Apakah bisa ini atau tidak? Ini kemudian tokoh utama dalam pertempuran ini sebenarnya bukanlah Daud, tetapi Tuhan. Oleh karena di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Luar biasa, karena Tuhan yang membuka jalan bagi kemenangan Daud. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah akan orang-orang Filistin. Ya, jadi beda kasus, beda juga cara penyelesaiannya. Maka strategi Tuhan yang harus dipakai. Jangan, jadi perlu sering-sering bertanya kepada Tuhan dan membaca firman-Nya agar tahu kehendak Tuhan. Kemudian cerita selanjutnya dari pasal 70 ini adalah cerita tentang cerita tentang Daud ketika mengalahkan orang Filistin. Dia akhirnya ingin agar tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Dan pada waktu itu tabut itu sebenarnya ada tinggal di satu rumah. Dan kemudian di rumah Abinadab, ya. Tabut itu dibawa di rumah Abinadab, dan Daud ingin sekali tabut itu berada di Yerusalem. Dan akhirnya Daud dipenuhi dengan semangat yang suci yang berkobar-kobar, dan tabut itu dibawa dari rumah Abinadab dan diletakkan di sebuah pedati yang baru yang ditarik oleh lembu, sementara kedua anak Abinadab mengawal akan tabut itu. Kita sudah tahu ceritanya. Dalam perjalanannya, oleh karena tempat ini ada bergunung-gunung, berbukit-bukit, jadi lembu itu terpelecok, lalu kemudian tabut itu menjadi miring, dan dengan refleks Usa kemudian menahan akan apa? Menahan akan tabut tersebut. Dan murka Tuhan langsung berada kepada Usa, lalu Tuhan menyambar Usa dan mati. Daud dan seluruh orang-orang imam-imam dan semua orang-orang yang menyaksikan itu langsung gentar, ketakutan luar biasa, bercampur dengan marah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan memukul orang ini? Apa salahnya? Nah, kita juga sering banyak mempunyai banyak pertanyaan terhadap cerita tentang Usa ini. Kenapa kasihan Usa ini harus mati? Kenapa Tuhan marah kepada apa? Kepada Usa. Nah, mari kita lihat pelajaran. Kenapa sampai Tuhan marah kepada Usa ini? Pelajaran penting yang itu pertama, Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Tidak baca firman Tuhan. Kalau tadinya berperang dia bertanya kepada Tuhan, dalam memindahkan tabut ini dia ceroboh. Yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan para imam dan para dia punya ahli-ahli perang, tentara-tentaranya, kemudian bagaimana berunding, bagaimana caranya membawa akan tabut itu dari rumah Abinadab. Itu kesalahan pertama. Dan kemudian yang kedua, tabut itu sebenarnya harus diangkat oleh imam-imam dari suku Lewi, yaitu satu suku yang disebut di sini adalah suku salah satu suku dari suku Israel. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 15 dikatakan para imam harus menutup tabut itu, dan kemudian anak-anak Kehat harus mengangkatnya dengan memegang alat pengusungnya dan diletakkan di dalam satu bulatan pada kedua belah sisi tabut itu, dan yang tidak boleh dipindahkan. Kepada Bani Gerson dan Merari yang bertanggung jawab atas tirai-tirai dan papan-papan
serta tiang-tiang kemah suci. Musa telah memberikan pedati dan lembunya untuk alat pengangkut, dan apa yang telah diserahkan atas tanggung jawab mereka. Tetapi kepada Bani Kehat tidaklah diberikan apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahu mereka. Jadi kaum Gerson Merari punya pedati yang ditarik oleh lembu untuk bawa perkakas-perkakas lain-lainnya. Tetapi untuk tabut Tuhan itu diserahkan kepada Bani Kehat yang harus memikul. Jadi bukan dikasih naik di gerobak. Daud tidak baca firman Tuhan kali ya. Yang paling penting dia tidak baca, dia tidak dengar dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak membaca firman Tuhan sehingga dia melakukannya. Dia pikir sebagaimana orang-orang kafir, ya itu kan tabut itu tadinya di dalam orang kafir sana kan. Lalu orang kafir menjadi heboh sama orang kafir sana, musuh-musuhnya daripada Filistin. Lalu kemudian mereka menaikkan ke lembu dengan sapi yang baru, taruh di lembu pedati yang baru di bawah. Jadi Daud pikir dengan cara yang sama juga mengangkut akan tabut itu. Dia lupa baca firman Tuhan. Dan padahal tabut itu harus diangkut oleh imam dari suku Lewi, dan kaum Kehat mengangkat tabut itu, tetapi tidak boleh dipegang. Dan akhirnya itulah yang terjadi, saudara-saudara. Tidak boleh ada kesalahan di dalam melayani Tuhan. Tidak boleh ada sedikit pun. Tuhan mau kita harus jangan ceroboh di dalam apa? Melayani Tuhan. Itu pelajaran daripada Usa. Jadi ketika tabut itu adalah lambang hadirat Tuhan, Tuhan Maha yang kudus, jangan sembarang kita menghadap Tuhan. Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada umatnya bagaimana dalam tanda kutip berlaku di hadapannya. Berlaku di hadiratnya. Jangan sembarang. Orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk mengurus segala instrumen perabotan bait suci itu saja ditentukan dan tidak boleh lalai di dalam apa? Mengikuti akan petunjuk-petunjuknya. Kalau lalai akibatnya fatal. Jadi pelajaran buat kita, mari kita perbaiki cara kita menghadap Tuhan. Cara kita menyembah kepada Tuhan. Berada di hadirat Tuhan. Jangan sembarang-sembarang. Banyak di tengah-tengah situasi-situasi yang lebih banyak banyak kemudahan-kemudahan, terkadang akibatnya esensinya dilupakan. Hal-hal yang kudus bagi Tuhan, kita tidak perhatikan lagi akan hal itu. Jadi Tuhan mau kita harus berlaku benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Apalagi 1 tahun, 2 tahun ini kita pandemi. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan banyak kurang berkenan kepada Tuhan di hadiratnya. Kita ibadah lewat virtual, tidak ketemu, lalu kemudian sambil ibadah kita nyambi, orang Jawa bilang nyambi itu sambil makan, sambil ibadah, atau sambil apalah, sambil inilah. Ya, ini pelajaran penting ya. Mungkin Tuhan tidak akan langsung menyambar kita dengan petir, langsung seperti Usa ini. Tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, maka kita akan tidak ceroboh di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran yang kedua dari Daud, di mana dia akhirnya menjadi gentar, lalu dia titipkan tabut itu. Orang jadi takut kan? Semua orang jadi takut, jadi tidak mau terima. Tapi Obed-Edom akhirnya menerima akan tabut itu. Ketika selesai Tuhan sambar Uza, mereka jadi takut, mau maju lagi sudah ketakutan, lalu kemudian mereka menitipkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom seorang awam, dia menerima tabut Tuhan. Orang sedang melihat ke rumah Obed-Edom. Apa yang akan Tuhan buat kepada Obed-Edom ini? Karena tabut itu sudah ada sama dia. Bisa saja mati mereka seperti Usa. Tetapi karena ketulusan
Obed-Edom dan keluarganya menerima tabut itu, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Kalau ada firman Tuhan yang benar, kalau ada saudara menuruti firman Tuhan, saudara menerima hadirat Tuhan dengan benar, maka saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Seperti itu. Nggak usah takut. Jangan takut. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, menuruti segala firman Tuhan, ada renungan pagi, ada renungan malam, ada doa-doa khusus kita, maka hadirat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Tuhan yang memberkati kita. Seperti datangnya tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom. Dititipkan di situ. Tuhan memberkati selama 3 bulan. Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Sementara orang lain mungkin takut ya. Kalau saya bisa melihat situasi yang ada. Karena Usa sudah disambar. Jadi orang pada ketakutan kan. Mungkin ditawar-tawarkan lain tabut ini. Simpan di mana lu? Disimpan di mana? Disimpan di mana? Enggak usah apa kita. Enggak usah apa kita. Tolak semua. Jadi Obed-Edom lah yang terima. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa di mana dia diterima dengan senang hati, dengan ketulusan, dia berkati rupanya. Seorang awam, bukan seorang Lewi, Obed-Edom ini, tetapi dia awam, dia menerima akan tabut Tuhan, dan dia diberkati. Dan kemudian cerita berlanjut ketika Daud sudah tahu caranya, dia berdatang kepada Tuhan minta ampun dosa, dia bertanya kepada imam-imam, bacalah firman Tuhan, bagaimana petunjuk-petunjuk untuk membawa tabut ini, lalu dia bawa sesuai dengan petunjuk Tuhan. Akibat dan sampailah tabut itu di Yerusalem. Dan kemudian Daud merasa puas, senang karena dia menari-nari di hadapan Tuhan. Oleh karena tabut dengan sekuat tenaga, dengan tulus dia melayani, dia menari-menari di hadapan Tuhan. Dan dia pulang dengan sukacita karena tabut sudah berada di Yerusalem. Namun kemudian masalah lagi terjadi. Daud ini punya banyak masalah dalam kehidupannya. Tetapi segera Daud ini segera sadar diri, sehingga dia bisa memohon ampun kepada Tuhan dan kemudian dia kembali berbuat benar di hadapan Tuhan. Ya. Pulang rumah, Daud bukannya dapat sambutan dari istri, tetapi istri malah marah-marah dan menghina akan Daud. Lalu kemudian dia dengan dengan menarinya Daud disertai kegembiraan dan hikmat di hadapan Allah itu, dan telah digunakan oleh orang-orang yang senang dengan kepelesiran, dan kemudian Daud kembali ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Istri Daud, Mikal, memandang rendah Daud, suaminya. Masalah rumah tangga, saudara-saudara. Hai istri-istri, jangan menganggap remeh saudara suami-suami ya, seperti Mikal ini ya. Jadi karena dia melihat dari jendela Daud menari-nari di hadapan Tuhan, membawa tabut itu, dan akhirnya ketika Daud pulang dengan senang hati, ingin disambut istri, tetapi istrinya malah ketus kepadanya, dan kemudian dia memandang rendah Daud, dan dia berkata demikian ya. Sungguh menyayat dan menusuk akan perkataan daripada Mikal kepada Daud. Betapa raja orang Israel telah menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Daud merasa bahwa pekerjaan Allah itulah yang telah dicela dan dihina oleh Mikal. Dan dengan tegas dia menjawab di hadapan Tuhan, ya, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segala keluargamu untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama dengan mereka lah aku dihormati. Jadi ini yang Daud jawab. Dengan teguran Daud, ditambah pula dengan teguran Tuhan, oleh sebab kesombongan dan pencongkakan Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Jadi jangan menghinakan akan pelayan-pelayan Tuhan, pekerja bagi Tuhan, baik di gereja maupun di mana saja.
Karena contoh kasus ya, tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan, menghina seseorang yang sedang melayani Tuhan. Ya. Ketika seorang sedang giat-giatnya melayani Tuhan dengan segenap hati, ya, dia melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap talenta yang dia miliki, janganlah ada yang menghalang-halangi atau yang menghinakan dia. Kutuk akan datang kepada orang yang menghinakan orang tersebut, seperti halnya nanti kepada Mika. Kemudian pelajaran berikutnya yang ada pada pasal 70 ini adalah pelajaran dari tidak diizinkannya Daud membangun bait suci. Daud merasa sudah tenang, musuh-musuhnya sudah habis, dia merasa enak, dia rasa tinggal di rumah yang mewah, tetapi sekarang dia perlu untuk membangun akan bait suci bagi Tuhan. Jadi akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan. Tadinya Nabi Nathan bilang, oh ya boleh bangun saja. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan dan mengatakan bahwa kamu tidak boleh bangun. Nanti anakmu yang bangun. Tanganmu sudah banyak berlumuran darah. Jadi biarlah. Sudah tahu ya, keinginan Daud itu luar biasa. Dia ingin sekali berbuat bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan belum bilang belum, jangan paksa, saudara. Ada kalanya kita punya obsesi yang besar di dalam kita melayani Tuhan. Mungkin maksud Daud biar semua beres, saya. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Jadi Tuhan melarang atau Tuhan melarang Daud untuk membangun melalui Nabi Nathan, dan hebatnya Daud, dia rela dengan firman Tuhan. Ditegur oleh Nabi Nathan, "Enggak, kamu tidak bangun." Tetapi dia akan dengan rendah hati, dia merendahkan diri, dia menerima semuanya apa yang Tuhan katakan. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati ketika ada keinginan-keinginan kita yang kita rindukan sekali. Boleh jadi itu atas nama pekerjaan Tuhan, tetapi tidak menjadi kenyataan. Sabar saja dulu. Tahan sajalah. Tunggu saja waktu Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum. Ya. Jadi jangan orang Manado bilang, jangan memaksa untuk hal itu. Seperti Daud. Daud akhirnya dia menyadari dan akhirnya tidak jadi dia bangun. Jadi dia rela ditegur oleh Tuhan. Kadang-kadang orang lain tidak rela ya. Sudah dikasih tahu, tak usah paksa. Tapi masih tetap ngotot juga. Masih tetap ngotot untuk melakukan sesuatu. Pakai atas nama Tuhan lagi. Dan di sini dikatakan begini. Ketika Daud rindu untuk melayani, membangun bait suci, tetapi ketika Tuhan mengatakan dia tidak dapat membangun, maka dia dengan rela hati menerima teguran Tuhan. Nah, apakah kita punya hati setulus Daud? Ketika Tuhan tidak izinkan untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan kita rela untuk hal itu, atau kita marah-marah kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran kita. Dan kemudian yang berikutnya dalam cerita pasal 70 ini adalah ketika Daud menunjukkan kemurahan hati kepada dua orang, yaitu Mephiboset dan kemudian kepada Nahas atau Raja Amon. Raja Amon punya anak atau namanya Hanun. Dua orang ini, ayah-ayah mereka berjasa kepada Daud, dan Daud tidak melupakan jasa-jasa ayah-ayah mereka. Lalu kemudian dia mengundang Mephiboset, kita tahu ceritanya, makan bersama-sama dengan Daud tiap hari sampai hari matinya. Dan kemudian yang kedua adalah Hanun, Amon. Tetapi sayang sekali, kemurahan hati yang ditunjukkan kepada Hanun itu disalah mengerti, sehingga dia malah dia menghina utusan-utusan Raja Daud, dan kemudian mempermalukan Daud, dan akhirnya dia tahu bahwa Daud pasti akan marah,
maka Hanun ini atau anak dari Raja Amon ini, kemudian dia mengumpulkan tentara-tentaranya untuk berperang melawan Daud. Tetapi sekali lagi, karena Daud dilindungi Tuhan, dia menjadi seorang yang dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, berkemurahan hati kepada bahkan itu orang-orang yang berbuat baik kepadanya, tetapi ketika disalah mengerti, tidak ada lagi salahnya, lalu kemudian malah Raja Hanun ini menyerang akan kerajaan daripada Raja Daud, tetapi Daud mengalahkan mereka. Sedangkan Mephiboset menerima kemurahan hati Daud. Tadinya Mephiboset berburuk sangka kepada Daud. Dia pikir dia akan dimusnahkan oleh Daud. Tetapi ternyata tidak. Daud memang memiliki hati yang tulus kepada Mephiboset karena persahabatannya dengan Jonathan. Dan sebagai kesimpulan kita pada malam hari ini, pelajaran penting yang perlu kita dapat di sini, bahwa di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan mau kita memperhatikan firman Tuhan. Tuhan mau kita mau bertanya kepada Tuhan. Dalam segala hal, kita perlu datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan itu adalah melalui firman-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan dibukakan untuk setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Berdoalah kepada Tuhan. Ungkapkan kekesalan kita. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sesudah itu, setelah hati kita rela untuk ditegur, dinasihati Tuhan, maka bacalah firman Tuhan. Maka di sana pasti akan saudara menemukan jalan-jalan yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan tidak akan pernah, hukum-hukum Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan. Atau firman Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab. Di situ suara Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Dan dikatakan dalam Mazmur pasal 7 ayat 11, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku jalan yang rata oleh sebab seturuku. Siapa musuh-musuh kita? Musuh kita adalah yang pertama diri kita sendiri. Keinginan-keinginan diri kita sendiri yang menyesak dalam kehidupan kita. Itu musuh-musuh kita. Kita perlu kalahkan. Apakah kita sebijaksana Daud? Mau mendengarkan suara Tuhan. Dia peka terhadap suara Tuhan. Musuh-musuh kita juga adalah keluarga kita, yaitu kepentingan keluarga daripada kepentingan Tuhan. Itu yang perlu kita belajar untuk mengalahkan. Dan yang ketiga, orang-orang di sekitar kita yang memang tidak suka akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus belajar rendah hati kepada Tuhan, meminta kuasa Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Dan Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, sebab aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tuhan mau supaya kita datang dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hati yang tulus seperti Daud. Memiliki kemurahan hati seperti Daud. Dan ini meneguhkan Daud di dalam tahta pemerintahannya. Daud boleh saja mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Daud boleh saja mengalami banyak cobaan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, di dalam pergumulan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada Daud. Dan Tuhan menerima Daud dalam pertobatan. Meskipun kita tahu di cerita-cerita berikutnya, di dalam pasal-pasal berikutnya, Daud dalam kesetiaannya tidak serta-merta dia bertahan terus dalam kesetiaannya. Mungkin dia jatuh bangun di dalam imannya, tetapi dia menjadi biji mata Tuhan. Dia menjadi orang yang disayang Tuhan karena dia selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan dia mau menurut, dia mau ditegur oleh Tuhan. Dia menurut semuanya itu, akhirnya dia menjadi raja yang sukses, yang berhasil oleh karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Kita pun demikian. Kita sudah melewati sepanjang tahun ini. Mungkin banyak kelemahan-kelemahan kita. Mungkin banyak cara kita di dalam berhubungan dengan Tuhan tidak benar. Atau kurang tepat. Atau kita melalaikan jam-jam di dalam hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Tahun sudah mau berlalu. Marilah kita perbaiki kembali kehidupan kerohanian kita.
Berkacalah kepada pengalaman Daud. Daud memang banyak dosa, tapi ketika dia mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima dia dan Tuhan kembali menunjukkan jalan-jalannya kepadanya dan kesuksesan demi kesuksesan. Saya berdoa supaya kita semua boleh belajar dari Daud dan pada tahun mendatang kita boleh memperbariki kembali kehidupan kerohanian kita. Oh, jangan tahun datang ya, mulai sekarang lah ya. Jadi sudah mau akhir tahun supaya Tuhan kembali memberikan kepada kita kuasa untuk mau mendengarkan suaranya, belajar mendengarkan suaranya, belajar menurut kepadanya, rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun kita. Sehingga ketika kita memasuki tahun yang baru nantinya, benar-benar kita boleh hidup baru kembali di dalam Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini dari pasal 70 atau Omega Jilid 2 boleh menjadi bagian kita sekalian, umat-umat Tuhan, jemaat Taman Harapan, khususnya yang beribadah kepada Tuhan pada malam hari. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Glenn untuk nasihat-nasihat yang sudah boleh disampaikan melalui firman Tuhan tadi. Dan biarlah saudara-saudaraku kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan baik, pada malam hari ini kita akan menutup ibadah kita. Dan untuk lagu tutup, kita akan dengarkan lagu I Will Go yang akan diputarkan oleh host. Tuhan, Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Sungguh pada malam hari ini kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat. Oleh karena kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang telah kami rasakan. Hampir sepanjang tahun ini, Tuhan memenuhi kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan meluputkan kami dari malapetaka, bahaya, mengancam, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga pada malam hari ini, menjelang akhir tahun 2021 ini, kami tetap merasakan kesehatan, kebahagiaan, semua oleh karena Tuhan. Pada malam hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat. Biarlah itu menjadi bau yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Engkau berkenan mendengar permohonan-permohonan kami. Meskipun permohonan-permohonan itu seringkali kami ungkapkan kepada Tuhan.
Tapi pada malam hari kami belajar bahwa Tuhan senang ketika kami datang selalu bertanya kepada Tuhan. Kami selalu datang memohon kepada Tuhan. Datang menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami. Jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami percaya Engkau menyucikan kami, mengampuni kami dari segala kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian kami. Sehingga kami boleh diperbaharui saat ini. Dan kami akan menjadi seperti Daud. Daud yang sudah bertobat, yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan seluruh segenap jiwa raganya. Dan dia menjadi orang kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Kami pula mungkin punya banyak kelemahan dan dosa. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menolong kami. Sehingga kami dapat memperbaiki akan kembali kehidupan kami. Bila mana selama ini kami jauh dari Tuhan. Kami sering kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mungkin hanya bertanya untuk hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Gantinya bertanya untuk kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kami berikan kepada orang lain. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau memperbaharui kembali kehidupan kerohanian kami. Pengertian kami akan firman Tuhan. Agar dengan demikian, kami semakin menjadi orang yang senang mendengarkan firman Tuhan dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami perbuat, boleh berhasil. Itu semua oleh karena jalan-jalan Tuhan menjadi bagian kami. Perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan kami nikmati. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan teristimewa persekutuan yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan menyertai umat-umat-Mu, jemaat Taman Harapan. Baik yang beribadah pada malam hari ini, maupun yang tidak sempat beribadah, kami percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami ketika kami berada di penghujung tahun 2021 ini. Tuhan akan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Tuhan memberikan malaikat perlindungan kepada kami. Bahkan Tuhan akan memberkati untuk setiap usaha-usaha pekerjaan kami. Tuhan akan tambah-tambahkan berkat bagi limpah. Berlimpah bonus bagi kami sepanjang di akhir tahun ini. Sehingga ketika kami nanti memasuki tahun yang baru, ada sukacita, ada rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah kami selalu dapat menghadiri akan ibadah-ibadah yang sudah kami arrange dan kami atur, sehingga umat-umat Tuhan boleh mendapatkan kekuatan di dalamnya. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan yang lain yang sedang dalam liburan, tidak berada di Jakarta, ataupun yang berencana untuk keluar Jakarta atau berliburan. Tuhan juga akan sertai mereka. Dan pertemukan kami di waktu-waktu ibadah, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka di gereja di Taman Harapan. Tuhan akan memberkati keadaan dunia saat ini, khususnya di Indonesia, agar kami tidak berlama-lama dalam keadaan pandemik ini, tapi Tuhan segera akan memperbaiki keadaan melalui upaya-upaya pemerintah yang ada, sehingga kami boleh hidup paling tidak agak sedikit normal seperti dia kala. Kami lebih sering bertemu dan saling menguatkan, saling menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan. Sekali lagi mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa dan mengucap syukur. Mohon berkat dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan saudara-saudara, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Namun sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengumuman dari Ketua Piket. Oke, selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Simbolon yang sudah membawakan lagu buka, dan juga keluarga Jirlaluyan yang sudah menyampaikan lagu pujian bagi kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan di Jemaat Taman Harapan. Juga terima kasih kepada Saudara Jiri Laluyan yang sudah mempersatukan kami dalam doa syafaat pada malam hari. Terima kasih juga kepada Olgi
yang sudah memandu acara ini dengan baik, sehingga bisa selesai juga dengan baik. Dan secara khusus bagi gembala kami, hamba Tuhan Pendeta Glenn Matindas, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan akan memberkati pendeta dalam pengembalaan di jemaat Tanpa Harapan. Sebelum kita berpisah, pengumuman bagi kita bahwa sahabat ini, sahabat yang keempat, atau sahabat yang terakhir di tahun 2021 ini, acara kebaktian kita di gereja, pembicara kita adalah Pendeta David Sibi. Dan kelompok yang akan hadir di gereja pada sahabat ini adalah kelompok 2 dan kelompok 4. Ini merupakan sahabat yang terakhir, mari kita datang berbakti kepada Tuhan, sehingga kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Glenn Matindas, mungkin pengumuman bagi anggota majelis yang baru dalam rencana untuk pembuatan rencana kerja tahun 2022. Terima kasih, kami serahkan Pendeta Glenn. Terima kasih Ketua Solean yang hampir menyelesaikan tugas di bulan Desember, tapi belum. Dan kita sudah ada koordinasi bersama untuk pemimpin-pemimpin departemen tahun 2022. Kami mohon supaya boleh berkoordinasi dengan ketua-ketua jemaat, boleh kiranya dapat menghubungi departemen-departemen yang sudah saya bagi, supaya dapat berkoordinasi bersama dan boleh rapat bersama-sama untuk menentukan budget kalau memang bisa bersama-sama, bisa diarahkan akan tiap-tiap departemen ini. Dan kemudian semua departemen-departemen yang ada boleh mulai sekarang mulai menyusun rencana-rencananya dan juga berserta dengan anggaran-anggarannya. Dan kepada departemen-departemen yang lain yang masih membutuhkan disahkan untuk dia punya wakil, sekretaris, dan lain sebagainya, khususnya Sekolah Sahabat Anak-anak dan yang lain yang belum sempat dipilih, mohon segera dimasukkan kepada kami, karena kami akan mengumumkan itu juga melalui konferensi jemaat untuk disampaikan kepada jemaat. Demikian kira-kira pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mengenai waktu kita akan berkumpul, nanti kita akan sampaikan kemudian lewat WA Group. Demikian tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pendeta Glenn. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, kami ucapkan selamat malam. Sampai ketemu acara kebaktian Hari Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Recording stopped. Malam semua.